Halo Halo guys, guys, selamat datang di The Memories. sini aku Mila. Aku Ayu. Sini kita mau bercerita tentang mahasiswa yang mau berlibur ke Bali. Jadi di sini kita mau menceritakan tentang Lea Gegendu. Lihat Gegendu. Gimana Jadi tuh rupanya tuh? Lea Gegendu itu adalah jelmaan manusia yang menguasai ilmu. Jadi ilmunya itu udah tingkatnya udah menengah gitu loh. Jadi udah bisa jadi hewan yang nggak biasa, pokoknya hewan-hewan aneh lah. Yang buruk rupa gitu. Ya kayak kuda. Kalau di sisi dia bercerita tentang kuda yang berkaki tiga. Jadi dia tuh kakinya tuh satu di depan sama dua di belakang. Hmm. Jadi tiga mahasiswa ini berasal dari Malang. Dia merayakan gelar Temennya ya yang ya ini yang namanya lulus Ayu. baru lulus. Mm-mm. Jadi di sana tiga sahabat ini namanya itu Indra, Ayu, sama Randy. Jadi dia punya teman satu di Bali, teman jurusan kampusnya waktu di Malang gitu. Jadi temennya dia Indra ini ya. ya, jadi dia berlibur ke Ubud, daerah Villa Ubud di sana. Itu villanya ada yang punya. Ada namanya itu Pak Nyoman. Oh ya. Jadi dia udah reservasi mungkin sebelumnya mau nginep di daerah Ubud di villa tersebut. Jadi dia check-innya itu sore. Nah, karena dia telat datang. Nah, villanya itu khas Bali gitu loh, guys. Jadi kayak ada ornamen-ornamen Balinya kayak khas Bali banget gitu. Nah terus si tiga temannya ini kan punya teman kan dari Bali. Iya, jadi temannya itu dari Tabanan namanya si Saras. Dia itu orang Ide Ayu, Ayu. gerianya di Tabanan. Oh gitu. Terus dari sini ya mulai perjalanannya ya. Ya, jadi di sini kita mau menceritakan. Kisah Lea Gegendu. Jadi perjalanannya itu dari Kota Malang itu bertiga guys, si Indra, Ayu sama Randy. Jadi dia nyebrang ke Selat Bali dan menjemput si Saras yang ada di Kota Tabanan gitu, di Gerie. Dia kan orang Dayu gitu. Jadi dari sana dia mau berlibur ke villa daerah Ubud. Jadi di daerah terpencil gitu loh, deket-deket sawah kayak gitu. Daerah villanya habis itu Mereka cuma berempat ke situ. ya berempat gitu. Terus sesampainya di Ubud, karena udah reservasi, jadi bapaknya minta KTP-nya mereka masing-masing untuk Si- difoto Si gitu Pak Nyoman nih. untuk datanya. Ya. Terus sesampainya kan mereka kamarnya itu pisah. Mm. Yang si Randy sama Indra ini di pintu depan, kalau si Sarah sama Ayu ini di deket dapur posisinya. Terus Gitu. Jadi di sana tuh villanya tuh punya taman gitu loh guys. Ada tamannya yang menuju kolam. Nah, di samping-samping kolam tuh ada bangun apa namanya? Kayak pohon-pohon Kamboja gitu loh. Jadi kelihatan khas Bali banget gitu. Mm. Terus di sana di sudut villanya itu ada rumah kecil yang ditempatin sama Bapak Nyoman. Jadi dia tinggal deket villa itu. deket villa di situ. Ya, terus eh, di sana tuh kan ada tempat nongkrong tuh ya, meja untuk bercerita gitu dah kayak tempat-tempat nongkrong gitu. Di tamannya itu. Ya, di tamannya itu. Jadi jam setengah 8 mereka itu ngumpul di sana gitu sambil mau apa namanya menyusun mau kemana gitu. Oh, planning. Ya kayak Kemana planning aja gitu. ke daerah Ubud karena kan mereka udah sama si Saras nih jadi nggak perlu guide jadi lumayan lah gratis gitu. Diajaklah mereka ditawarin sama si Saras sih ke Tegalalang.
Pokoknya dia ke Bali Zoo, jadi udah punya planning gitu. Nah pas dia buat planningnya itu, datanglah si Pak Nyoman nawarin teh ke mereka berempat gitu. Terus pas mereka dikasih teh, si Saras nih kayak nggak sopan gitu loh ke Pak Nyoman gitu. Nggak sopan gimana itu? Jadi Pak Nyoman tuh nyapa mereka satu-satu gitu. Jadi kayak dia tuh gini, semoga nyaman ya di sini gitu. Kayak Ditepuk gitu. ditepuk gitu loh bahunya. Kalau misalnya orang Bali tuh kan biasanya kalau ditepuk pasti ditepuk balik gitu. Iya, ya, biar nggak gini ya. Nah, terus kan di gini tuh disebut tuh namanya satu-satu. Habis itu si Saras nih ditepuk sama bapaknya itu, tapi si Saras tuh ngomong tiang dayu pak gitu. Oh get nak dayu gitu, dia langsung dia ngomong. Kalau get tuh kan artinya sapaan anak perempuan berasal dari Bali. Jadi habis itu setelah berbincang-bincang, dia tuh mau minum tehnya. Nah si Saras nih kayak dibekelin apa sih namanya itu ya, kayak Jimat gitu. ya dari ajiknya gitu kan, dia dari Gria tuh orang Bali biasanya kan emang dikasih bekal-bekal kayak gitu. Buat Terus perlindungan ya. mungkin firasatnya Dayu kayak gimana, langsung terus dia mau minum tehnya itu tiba-tiba cangkirnya itu pecah langsung di bajunya dia gitu loh, jadi setengah basah langsung. Cuman punyanya dia yang pecah. Iya, punyanya dia aja yang pecah. Terus kan yang lain kayak kaget, terus cepet-cepet bersihin bajunya Ayu gitu. Bajunya si Sarah, sorry. Kok bisa gitu ya? Pecah sendiri deh ya? Iya, terus udah gitu kata si Saras sama Pak Nyoman tuh gini, bawa aja balik tehnya gitu. Jadi kayak emang celetukannya tuh kurang sopan sih gitu ke Bapak Nyomannya. Makanya si Randy, Indra sama Ayu nih kayak, kamu nggak boleh kayak gitu. Jadi mereka kayak minta maaf sama Pak Nyoman karena nggak enak kan mungkin gitu. Nah si Pak Nyoman jawab, ya udah maaf ya gitu, saya bawa balik tehnya gitu. Nah, sesudah itu karena udah malam nih, mereka tidurlah di kamar masing-masing. Nah, jam setengah 12 malam itu ada suara gonggongan anjing yang apa namanya, kayak suara serigala gitu loh, mengaum gitu, sama suara kodok gitu. Pokoknya kayak ada sesuatu gitu yang datang. Itu ada tanda-tanda apa gitu datang gitu. Ya katanya sih kalau misalnya ada anjing ribut kayak gitu sama kodok tuh kayak ada orang mau gitu dah Ngelekas. ngelekas. Jadi ngelekas itu istilah bahasa Bali ya guys. Menjelma ya. Menjelma yang jadi makhluk jadi-jadian gitu. Nah sesudah itu karena si Indra ini merasa haus, dia pengen ke dapur nih gitu, karena kan cuacanya itu panas waktu itu. Padahal di ruangan itu udah ber-AC tapi masih aja panas gitu. Terus dia pengen ke dapur kayak karena dengar suara anjingnya itu kayak takut gitu loh dia. Malam. Jam berapa ya? Malam jam setengah 12. Jadi udah hampir tengah malam lah gitu. Nah, karena dia takut, jadi kayak dia maksain gitu loh biar terpejam gitu matanya, mau tidur gitu. Nah setelah itu mau dia tidur tuh karena kan dia baca doa katanya nih, baca doa biar dia mau tidur gitu. Setelah itu mau dia tidur bentar sampai jam setengah 3 tuh dia bangun lagi gitu. Jam setengah 3 dini hari dia bangun karena ngerasa haus banget gitu, haus banget gitu. Nah dia bangunin si Randy, ngajakin ke dapur gitu, anterin yuk ke dapur gitu, aku haus gitu. Sementara si Randy tuh kayak kelelep gitu loh tidurnya, susah dibangunin, lelep banget. Terus dia tuh nggak mau bangun, susah pokoknya dibangunin gitu. Nah terpaksalah si Indra nih keluar sendiri ke dapur gitu, ngambillah dia minuman gitu. Setelah dia ngambil minuman tuh kayak dia tuh kan ada tirai gitu, kayak korden Dia lihat gitu. ya. Kayak ada sesuatu gitu loh, dia dilihat kok kayak ada orang gitu yang beraktivitas tengah malam gitu di taman vilanya.
Terus dia ngelihat malah kayak, nah kok nggak ada gitu. Awalnya kan nggak kelihatan gitu. Sampai dia lagi noleh lagi sekali ngelihat dah dia kayak kuda gitu. Kudanya tuh aneh, kakinya 3. Jadi apa namanya, di depannya tuh 1, di belakangnya tuh 2 gitu, kayak buntung gitu loh. Oh. Nah, anehnya lagi tuh telinganya itu panjang hampir nyentuh tanah gitu loh. Jadi kayak kuda aneh gitu loh dilihat sama si Indra nih. Sementara Pak Nyoman tuh nggak ada cerita kalau misalnya ada kuda di villa ini gitu. Dia nggak ngeh gitu. Nggak ngeh, dia belum ngeh gitu, sampai dia tuh pucet-pucet aja terus matanya tuh, sampai dia bener nggak ya gitu, kayak nggak percaya gitu loh dia kalau misalnya Ada hewan langka ya. gitu. Ada hewan langka gitu. Terus kan dia ngeliatin terus gitu. Nah, kayak orang apa sih, suaranya anjing tuh makin keras jadinya, kayak suara kodok tuh makin terdengar gitu loh. Sampai dia ketakutan, ih makhluk apa ya itu gitu. Tanpa sengaja kayak dia kaget karena ada si Saras di belakang gitu loh. Nah, terus si Saras bilang, nunduk, nunduk Indra, nunduk gitu. Dia ngelihat kamu. Kata si Saras gitu ke si Indra. Emang itu apa sih Saras gitu, dia nanya. Itu namanya liak gegendu gitu. Hah? Beneran? Jadi Indra nih ngerasa liak tuh hanya mitos gitu loh, nggak beneran ada gitu. Jadi dia pas ngambil minuman itu, langsung dia kayak kaget kan. Terus si Saras bilang, kamu diam dulu di sini gitu. Dia sempet diliatin gitu. Iya, langsung diliatin gitu loh. Dia lagi kayak ngapain ya? Itu udah kayak orang ngelekas gitu di luar. Nah, keluarlah si Saras nih ke tamannya itu. Dia ngusir gitu loh. Kalau bahasa Balinya tuh menggedi gitu, disuruh pergi gitu loh dia. Tapi kudanya tuh nggak pergi-pergi gitu. Nah, karena si Saras keluar, jadi si Indra nih panik gitu loh. Dia langsung ngelempar kudanya tuh pakai asbak. Kenalah dadanya si kuda. Abis itu kudanya tuh kayak mau marah, kayak mau nyerang gitu loh. Nyerang si Indra. Mau masuk ke gini dia ke rumah. Iya, karena kan posisinya dia tuh di luar. Di luar terus kayak tuh udah mau nyerang gitu loh, tapi si siapa namanya, si Saras tuh dia bawa itu udah kayak Tirte. tempat tirte gitu, pakai nirtain si kuda biar suruh pergi gitu. Jadi dia dibekelin kayak gitu dah sama ajiknya, dibekelin tirte ke sana. Habis itu setelah kudanya itu pergi, si Saras ini ngajakin hari itu juga balik gitu. Yuk kita balik gitu, kamu dalam bahaya. Dia bilang gitu ke si Indra. Habis itu kata Indra, aku kenapa kok gini? Ya karena kamu jadi incarannya sekarang gitu. Jadi kalau misalnya kita ngenain orang, pasti orangnya itu misalnya itu udah leak ya. Nanti pasti dia minta obat ke kita karena kan kita yang ngenain dia gitu loh, kayak ngelempar sesuatu ke dia. Jadi dia Dia ngerasa jadi sakit gitu ya. kayak orang sakit gitu, terus minta obat. Karena kalau kita dimintain obat tuh apapun yang kita bilang tuh pasti dipercaya sama dia gitu. Kalau nggak Soalnya dikasih tuh mati bisa ya. kemungkinan karena kan dia rasa sakitnya tuh nggak bisa hilang karena nggak dapat obatnya gitu loh. Jadi dia akan tetap ngincer orangnya itu gitu. Nah, pokoknya abis itu Saras tuh ngajakin yuk cepet-cepet pergi dari sini gitu. Pokoknya hari itu jam 3:30 pagi. Si siapa temennya itu si Ayu. Si Ayu masih tidur. Nah, kan sekarang tuh posisinya si Saras sama si Indra nih ke kamarnya Randy dulu bangunin. Karena emang bener-bener lelep banget sampai nggak bisa bangun gitu loh. Nah, si Saras nih dia kayak ngetisin Tirte gitu loh. Langsung dikasih Tirte, bangun. Kenapa nih? Kenapa gitu. Awalnya, nah ntar ceritain gitu. Jadi dia cepet-cepet packing. Langsung dia ke kamarnya Ayu. Sama Ayu juga kayak lelep banget tidurnya. Tapi katanya kan memang kalau ada orang ngelekas itu kenapa namanya? Kesirap gitu. Ya kesirap, jadi kayak kita tuh otomatis kayak lelep gitu loh tidurnya. Jadi kayak susah kali bangun. Kayak udah dibuat gitu loh. Terus udah gitu, udah nih Ayu bangun, udah semua bangun gitu. Jadi jam
pokoknya jam 4 pagi lah, mau setengah 5 mereka pergilah dari villa yang ada di Ubud itu. Jadi di pertengahan jalan, jadi dia tuh mau ke rumahnya si Saras yang ada di Tabanan gitu. Jadi dia punya geria di sana. Dia apa namanya? Nelpon adiknya. Pas di pertengahan jalan itu si mereka nih dihalangin sama pohon yang tiba-tiba tumbang gitu loh. Tumbang di tengah jalan saat perjalanan mau ke Tabanan gitu. Di depan mereka tumbang. Tumbang gitu. Jadi kayak Hampir ketiban itu ya? iya, kayak hampir ketiban, tapi karena si Indra tuh ngerem mendadak, jadi dia udah kayak kok tiba-tiba ada kayu jatuh gitu loh. Udah Nggak gitu. kebayang kalau kena ya. Itu dah. Abis itu dia turun ngecek lagi sama si Saras gitu. Jadi dia tuh ngedengar suara kayak gitu. Apa sih? Udah megedi gitu bahasa Balinya, jangan pergi gitu. Pokoknya dia tuh nggak dikasih pergi gitu, mau mai kalau kematian dilemani singa mai gitu dia. Jadi kayak kalau misalnya nggak mau balik gitu, mau tak bunuh dia gitu istilahnya. Siapa yang mau dibunuhnya? Mungkin si Indra karena dia kan yang ngenain kudanya yang tadi iya. gitu loh. Jadi pas posisi di jalan tuh, nah Indra tuh makin takut kan, makin takut. Jadi si Saras lagi dia ngetisin tirtenya itu ke semua sudut mobilnya itu loh gitu. Terus dipindahin lah itu pohonnya ke pinggir jalan. Nah si Saras tuh di perjalanan nelpon lagi adiknya gitu bahwa ada kejadian kayak gitu. Nah kata adiknya ayo sini ke Geria aja gitu yang ada di Tabanan. Nah setelah nyampe di Tabanan disambut dah sama adiknya, sama rekan-rekannya, keluarganya si Saras ini. Habis itu udah sampai sana, diceritain dah apa kejadiannya yang kemarin tuh waktu ada di villanya itu. Setelah itu dikasih kayak tirte gitu loh lagi di sana sama adiknya itu. Mungkin kan diginiin ya kamu tenang aja gitu, nanti Aji yang bantu dari sini gitu. Adiknya Saras nih hebat berarti ya? Ya kayak dia tuh mungkin Apa ya? Mangku mungkin mangku. ya dia tuh peranda gitu loh. Jadi Oh, ya biasanya itu kasta tinggi sih di Bali gitu. Setelah itu udah sampai sana, mereka disuruh diam di dalam rumah lah gitu. Karena si Aji nih mau ngumpulin kayak apa ya, rekan-rekan Banjar gitu loh. Rekan-rekan Banjar diajak ngumpul kayak sangkep, kalau bahasa Balinya tuh sangkep. Jadi kayak orang rapat. tetangganya ini. Ya, jadi kayak di Banjar tuh dia punya seke gitu loh, kayak seke mau ngumpul. Kelompok ya. Kayak kelompok gitu. Terus dia ceritain dah tuh semua yang dialamin sama anaknya, sama teman-temannya gitu. Terus disuruh dah kita tidur lagi, disuruh istirahat. Nah sampai jam 1 siang kayaknya. Udah siang nih gitu, tiba-tiba udah nih Ajik tuh ngumpul nih sama rekan-rekannya ber-8 kayaknya. Abis itu kayak di balai gitu loh. Nah di sudut balainya itu ada banten sesajen gitu. Kalau orang Bali tuh emang kayak gitu, mungkin dipakai nebus apa gimana gitu ya. Terus sesudah itu si Ajik nih manggil dah mereka gitu. Setelah gitu abis itu kan kayak si Ajik nih baca mantra gitu loh, baca mantra kayak orang kesurupan gitu loh. Si Ajik ini kesurupan dia. Jadi dia tuh kerangsukan si Leaknya ini gitu. Nah kan dia ngajak pendamping tuh, langsung ditanyain sama pendampingnya gitu. J, Sireniki digituin. Siapa ini digituin? Oh, Tiang Nyoman gitulah dia ngomong gitu. Nyoman. Ya, jadi dia bilang Tiang Nyoman gitu. Si Indra nih keinget sama Pak Nyoman yang ada Pemilik di villa, ya. sama pemilik villanya yang dia tempatin kemarin itu. Terus gitu,
Ije Ije cenik tuh gitu kalau kematian gitu dia gitu. Jadi dia tuh ngincer si Indra nih sama ininya teman-temannya itu gitu. Jadi dia tuh mau dibunuh gitu dalam bahasa Indonesianya. Habis itu udah nih kerangsukan gitu. Kayak dia tuh ngelawan gitu loh. Nah, pesuang gitu, pesube gitu. Percaya nggak percaya gitu ya. Jadi kayak tanah tuh tiba-tiba kayak bergetar gitu loh, sampai bergetarnya tuh sampai apa kebagi gitu loh. Belah gitu tanahnya. Kayak orang pecah gitu loh. Oh iya kayak gitu. Terus eh, dikasih tahu keluar tuh kayak apa sih namanya ya? Kalau ini tuh kayak celuluk gitu loh. Jadi di pekarangan rumahnya Aji. Ya, pengarangan rumahnya Aji. Jadi di sana tuh udah dikasih tahu kan ya, disuruh sama Ajinya tuh tolong jagain dah anak-anaknya di sini nih. Udah gitu tuh dah kayak mau perang gitu loh. Mereka ini. Mereka berdua nih mau perang. Abis itu setelah dia muncul, Aji bilang gitu, injak gitu, disuruh nginjak. Injak apa ini? Itu dah celuluknya yang muncul dari tanah itu. Celuluk muncul dari tanah gitu. Iya, jadi dia kayak orang Kepalanya aja. ya kepalanya aja. Jadi emang kayak gitu udah tak bilang percaya nggak percaya dia tiba-tiba muncul dari bawah tanah. Habis itu pokoknya udah nih rekan-rekannya nginjak gitu. Masih dia lagi di sana pindah-pindah pokoknya sampai si Aji itu ngeluarin kayak apa sih namanya itu ya? Pakai ngelawan dia gitu loh, kayak sejenis senjata gitu, pakai ngelawan dia gitu. Pokoknya sampai dia bilang ampun gitu. Gitu pokoknya menggedi gitu, de buin ngulgulin gitu. Jangan lagi apa sih namanya gangguin anak-anak ini gitu. Gitu pokoknya dia nggak mau, tetap dia ngincer gitu loh. Ngincer sampai pada akhirnya Aji tuh udah ngeluarin jimatnya, terus ngelawan si celuluknya itu gitu. Jadi Gimana ini dia ditembak? Goblok! nggak ngerti juga ya, jadi kayak terbang nggak kelihatan gitu loh. Oh ya. Jadi dia di atas gitu melayang gitu, dia sambil berantem gitu di atas gitu. Terus si Indra nih kayak nggak percaya gitu loh, ternyata kayak gini kejadiannya gitu. Sampai dia itu kayak trauma gitu loh, keinget sama kejadian itu kayak nyata, tapi kalau dibilang nyata mitos, tapi dibilang beneran ada gitu, soalnya dia ngalamin sendiri gitu posisinya. Jadi Padahal dia bukan asli Bali ya. iya bukan asli Bali gitu, tapi Syok lah dia. Syok. Abis itu si Ayu sama si Randy ini juga kayak kaget gitu, nggak nyangka ternyata Bali tuh mistisnya tuh masih kental banget gitu loh sama hal-hal yang kayak gitu. Abis itu setelah kejadian itu si Aji ini menang, jadi kayak orang-orang tuh bersorak kayak Aji menang gitu. Pokoknya si celuluknya nih kalah gitu loh dalam pertengkaran mereka. Tapi aku sempat baca si Lia ini apa jadi banaspati nggak sih di atas dia? Iya, Nggak bisa masuk kan dia? nggak bisa masuk. Pokoknya itu udah dalam posisi melayang mereka tuh Oh ya. berantem gitu loh. Kalau emang di Bali tuh pasti dah dia terbang gitu loh. Nah berubahlah jadi bola api gitu. Iya. Tapi bola apinya itu kayak nggak ngebakar di sekelilingnya gitu loh. Jadi dia kayak terbang, ya udah terbang gitu. Percaya nggak percaya emang itu dah yang namanya endihan guys. Endihan itu adalah bola api yang melayang ya, karena dia kan terbang gitu loh guys. Jadi sampai sana karena Aji udah menang, udah selesai, terus mereka mencaru di rumahnya si Aji itu. Tuh. Serem banget sih ceritanya. Iya serem banget, soalnya kan posisinya itu ngelihat langsung gitu loh. Itu lah. Bapak Nyoman itu juga apa namanya
sangat dendam gitu loh. Nah, si Pak Nyomannya nih kok bisa sampai sedendam itu sama mereka, gimana sih? Karena kan si Indra ini posisinya tadi ngelempar gitu loh. Ya, tapi kok dia ke villa? Kan dia liburan. Bukan si Leanya ini. Ngapain dia di sana ngelekas gitu loh? Mungkin gini, apa namanya? Kalau misalnya orang ngeliat tuh pasti di hari-hari tertentu gitu loh. Oh, waktu itu ada Rainan ya? Iya, jadi itu Rainan Tilem gitu. Oh, Jadi pantes Rainan ya. Tilem itu adalah bulan yang gak rata gitu loh kelihatan. Kebalikannya dari purnama. Jadi emang Setengah pas gitu. pas banget momennya itu lagi Rainan, kalau bahasa Balinya tuh masih ada hari-hari persembahyangan lah gitu. Jadi mungkin Pak Nyoman itu kayak mau ngasih sesuatu gitu loh, makanya langsung si Saras nih mungkin punya kelebihan ya, makanya kayak tiba-tiba cangkirnya tuh pecah di tangannya dia sendiri gitu loh. Mungkin dia udah ada firasat ya, mungkin Ya udah ada firasat dari awal, soalnya kalau gini tuh orang Bali tuh emang kalau orang yang bisa ngelea itu pasti dah dia kayak ngincer-ngincer anak-anak yang seusia mereka gitu loh. Ya, ya, ya. Soalnya kan awalnya yang Saras bikin curiga itu dia nepuk bahunya satu-satu gitu loh. Jadi ditepuk gini. Pasti kalau orang Bali tuh langsung nepuk balik dia. Ya, pasti semua orang Bali tahu lah ya. Jadi orang Bali pasti tahu. Biasanya kalau itu biasanya ditepuk balik gitu. Iya, jadi kayak menghindari apa sih? Soalnya pernah nih ya, dulu juga kejadiannya sama aku tuh gitu. Aku lupa tepuk balik gitu loh. Jadi kayak badan tuh langsung sakit gitu loh. Sampai aku tuh nggak bisa bangun waktu itu pernah. Gak bisa bangun. Sakit. Sakit kayak aku nggak ngerti juga kenapa gitu loh. Tiba-tiba dia nanyain kabar gitu. Yuk, engkan kabar gitu. Dia nanya gitu. Tapi aku nggak tepuk balik gitu. Ya, Jadi emangnya serem banget tuh deh. jadi lebih hati-hati aja kalau misalnya ini apa namanya, emang sih nggak semua kayak gitu, tapi kan waspada aja gitu loh. Jadi Jaga emang kata-kata. di Bali itu mistis banget guys, mistis, masih kental banget gininya dia. Dulu juga pernah dengar gitu, kalau misalkan kita ada salah gitu ya sama orang yang bisa gitu, bisa ngeliat, katanya tuh gampang dia mau Iya. nyakitin kita gitu. Bener banget. Ada istilahnya itu, misalnya kayak tampligan gitu loh. Pernah nggak kamu dengar orang Ya, namplik? Jadi dia mau ngenain ini, terus nggak kena tuh, kenanya ke saudara atau rekan di keluarganya gitu loh. Ya, jadi tampligan tuh biasanya lebih keras ya sakitnya. Ya, lebih keras. Pernah juga aku ngalamin itu tahu. Waktu itu dia tuh mau ngasih kakekku makanan gitu. Tapi di situ aku yang makan gitu. Jadi kayak langsung aku waktu itu nggak makan itu, kayak keluar lidah gitu loh. Jadi aku kayak punya lidah dua gitu loh. Di bawah lidah tuh kayak muncul lidah lagi gitu. Sampai aku nggak bisa nelen sama sekali waktu itu. Jadi kayak Bisa. nelen aja susah, ngomong nggak bisa. Pokoknya kayak penuh gitu loh, mulutku penuh banget. Kayak bengkak nih. Bengkak. Jadi bengkak di sininya tuh kayak Kayak gondong gitu ya. kayak gondong apa sih? Gondok. bahasa Indonesia? Apa namanya? Ya, gondok gitu loh guys. Habis itu nelen ludah aja nggak bisa sampai keluar-keluar gitu loh. Terus gimana terus? Jadi karena di dokter medis tuh udah ke dokter medis dulu kan gitu. Ternyata gimana aku nelen ludah aja nggak bisa, dapet sih obat kayak antiseptik gitu, tapi kayak nggak bisa minum itu kan. Setelah itu diajaklah ke Balian gitu. Jadi kita nanyain kenapa gitu. Jadi kalau di Bali tuh guys, kalau kita dikenain orang pasti dah kita nanya. Tapi kalau di luar Bali juga ada ya, di orang pinter gitu, kayak dukun gitu. Jadi kita nanyain di sana sebab dan akibatnya itu ke kita gimana. Terus waktu itu aku pasti tanyain, dikasihlah obat gitu, sembuh gitu. Tapi selama seminggu aku nggak makan, benar-benar nggak makan karena nggak bisa masuk sama sekali gitu loh. Gitu. Jadi parah gitu loh guys.
nggak enak banget. Oke, terus kejadian si siapa Saras tadi udah segitu aja. Ya segitu aja. Jadi mereka udah selesai dari Aji gini Mecaru tuh, mereka balik lagi ke Malang. Jadi ceritanya itu udah 3 tahun lalu guys. Jadi Mudah-mudahan udah si Indra sama temennya nih nggak trauma ya. ya, soalnya baru liburan ke Bali langsung dapet pengalaman yang nggak enak gitu loh guys. Jadi dia tuh kayak udah trauma. Nih, Jadi dia tuh trauma karena bener-bener tapi emang serem sih, nggak bisa merinding ngelupain. banget. Soalnya kalau udah apa namanya ketemu sama Lea itu kayak udah bener-bener takut banget itu loh, karena emang bener-bener nyerang gitu dia. Apa namanya, orang Bali aja belum tentu ya lihat Iya, lihat asli lihat itu. asli. Tapi mereka tuh udah ngelihat langsung dengan wujud makhluk apa binatang tapi yang aneh kayak gitu gitu loh. Emang banyak tingkatan sih. Udah guys. Jadi segitu Sekian, ceritanya. Ceritanya segitu aja, tapi benar-benar serem banget sih. Ya, jadi banyak sih di sana yang kita pelajarin lagi, gimana harus jaga bener-bener jangan percaya sama orang baru, langsung akrab gitu. Intinya hati-hati gitu, Jadi jaga hati-hati, sikap guys. sama perilaku gitu. Perkataan, perilaku itu bisa berpengaruh juga. Kalau misalnya dia nggak suka tuh kelihatan dah dari sana kayak gitu. Oke guys, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa. Like, comment, and subscribe guys. Oke, bye. Bye.